pukul 11, kemudian ledakan yang terakhir ini tadi pemirsa juga terdengar pada pukul 10:03. Kabarnya selain ada 6 ledakan yang terdengar di sana, juga masih terdengar suara tembakan yang terjadi di sana. Diduga pihak kepolisian dengan pihak yang belum diketahui dari mana ini terlibat baku tembak. Dan juga terlihat ada sejumlah ambulans di sana dikerahkan untuk mengevakuasi ataupun menyelamatkan korban yang terluka, ataupun juga kabarnya ada korban yang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Informasi awal yang kami peroleh pemirsa, 1 orang anggota kepolisian meninggal dunia dalam peristiwa ini. Dan menurut perbincangan kami dengan salah satu saksi mata di lapangan, Mbak Rani tadi mengungkapkan bahwa dari informasi yang berkembang dari rekan-rekannya menyebutkan bahwa ada 3 orang korban yang diduga juga meninggal dunia. Dan pemirsa, baku tembak ini terjadi di depan Sarinah. Setelah suara ledakan ketiga terjadi, pos polisi yang ada di perempatan Sarinah pun tampak hancur, seperti yang Anda lihat di layar kaca. Sementara ledakan kembali terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ledakan kelima terjadi pukul 11:03 dan ledakan keenam berselang 1 menit kemudian terjadi pada pukul 11:04. 6 ledakan yang terdengar ini pemirsa sampai terdengar di radius 2 km di kawasan Jakarta Pusat, dengan pusat ledakan dari Sarinah, Jalan Tamrin sekitar pukul 10:58 tadi. Dan kami review kembali pemirsa, ledakan pertama terjadi pada pukul 10:40, ledakan kedua terjadi pada pukul 10:50, ledakan ketiga pada pukul 10:56, ledakan keempat pukul 11 atau pukul 11 atau pukul 10:58, ledakan kelima terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, ledakan terakhir keenam terjadi pada pukul 11:02. Dan saat ini menurut keterangan pihak di lapangan, dan pemirsa, menurut keterangan dari pihak di lapangan, ledakan terjadi bersusulan dan polisi menemukan senjata di sekitar lokasi. Kita ketahui pemirsa bahwa kawasan Tamrin ataupun kawasan Sarinah ini merupakan lokasi yang sangat strategis sekali di Jakarta. Bukan hanya di Jakarta, tapi di Indonesia. Ini merupakan jantung dari Indonesia. Kita ketahui bahwa kawasan Tamrin ini begitu dekat sekali dengan Istana Kepresidenan, dengan pusat-pusat bisnis, dengan Bank Sentral Indonesia ataupun Bank Indonesia. Kita sampai saat ini belum mengetahui apa motif dari pelaku dan kita belum mengetahui siapa sebetulnya pelaku dari peristiwa ledakan ini. Namun yang jelas pemirsa, pelaku tampaknya menyasar objek yang bisa dikatakan mendekati wilayah objek vital di tanah air, di wilayah Indonesia, bukan hanya Jakarta, karena kita ketahui sekali lagi bahwa Tamrin ini merupakan pusat bisnis dan juga terdapat pusat pemerintahan, dan juga terdapat di sana Bank Indonesia dan letaknya juga dekat dengan Istana Kepresidenan. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya dari lapangan pemirsa, saat ini sudah ada rekan kami, reporter TV One Sita Paprika dari lokasi kejadian. Sita, silakan dengan laporan terkini Anda, Sita. Sita ini ya Pak ya. Ini Pak. Ini. Enggak Pak. Sita. Ajo. Ya, ini adalah gambar terkini pemirsa. Sembari menunggu informasi lebih lanjut dari rekan kami di lapangan, tampak anggota kepolisian, beberapa anggota kepolisian dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Dan situasi di sana memang terlihat cukup mencekam. Hanya terlihat awak media dan pihak kepolisian karena memang semua karyawan ataupun pekerja yang berada di kawasan Tamrin ini tengah dievakuasi dan sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Tapi pemirsa, memang kita patut mewaspadai bahwa lokasi Tamrin ini adalah lokasi yang sangat strategis. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Sita Paprika. Sita, silakan Sita dengan laporan Anda, Sita. Ya, Tisa dan pemirsa, saat ini saya berada di sekitaran perempatan antara Jalan Kebon Siri dan juga Kementerian Agama, di mana jalan
Sarinah, tempat terjadinya ledakan dan aksi tembak-tembakan yang beberapa waktu tadi terjadi. Saat ini polisi sudah menutup sekitaran Jalan MH Tamrin hingga ke sekitar Jalan Kebon Sirih, dan kami mencoba akan berbincang dengan salah satu saksi mata, yaitu salah satu karyawan yang bekerja di salah satu gedung di Jalan MH Tamrin yang tadi sempat melihat kejadian ketika ada salah seorang polisi yang bertugas di pos polisi di sekitaran jalan di depan gedung Sarinah yang tertembak, dan juga ada peristiwa ledakan yang terjadi di salah satu kedai kopi di depan gedung Sarinah atau di Jakarta Theater. Kami akan mencoba berbincang dengan salah satu saksi mata yang bekerja di salah satu gedung dengan Bapak Husnaini, ya Pak? Husnaini. Ya, Husaini. Pak Husaini, mari sedikit sebentar Pak, di sebelah situ Pak. Kita bisa berbincang sebentar di sebelah sini Pak, untuk melihat kondisi. Pak, tadi Bapak melihat secara langsung ya Pak, kejadian ledakan atau tembakan Pak tadi Pak? Yang saya lihat polisi ditembak di depan mata saya sendiri. Dan saya sempat menolong membopong polisi itu sampai ke Saripan Pasifik. Dan saya menyaksikan sendiri dalam kondisi sakratal maut kan itu, helmnya saya angkat. Dan saat saya seperti itu ada mobil komandan itu ya, langsung mau ke TKP. Saya cegah, saya bilang jangan Pak, bilang bunuh diri tuh. Di situ setelah ada satu orang udah megang flongsongan, dia menembak babi buta. Salah satunya polisi itu yang ditembak itu, yang perutnya langsung ngeletak gitu kan. Udah saya amankan buru-buru supaya mereka ini bisa diselamatkan lah gitu kan. Nah, komandan itu langsung mau menerjang ke sana ke tengah. Saya stop, jangan Pak, saya bilang di sana tuh banyak. Saya bilang mereka tuh bom masih ngeletak di belakang pos polisi tuh, mungkin udah meledak tuh ya. 3 orang udah ngeletak, 3 orang tuh udah berceceran darah di situ. Ya saya posisi lagi jalan biasa aja. Jadi kejadian langsung darnya saya nggak cuma dengar kaget itu aja. Kejadian ledakan itu di Starbucks Cafe benar Pak? Starbucks, hancur itu Starbucks. Lalu untuk kejadian polisi yang tertembak itu di sebelah mana tepatnya Pak? Tengah jalan, perempatan. Di depan pos Sarinah. Starbucks. Di depan Sarinah. Ya. Maaf, Starbucks. Starbucks betul. Bagaimana kondisi polisi yang tertembak? Hanya satu polisi yang tertembak? Udah dalam kondisi sakratul maut. Makanya itu komandannya saya langsung jegat di tengah jalan. Saya bilang, jangan Pak, bunuh diri. Saya bilang, udah begini mainnya, dor gitu kan. Saya cegah. Saya juga sampai tiarap kan polisi itu, udah Pak masukin ke mobil itu kan. Ke mobil polisi. Itu udah sakratul maut, itu udah wah. Gua bilang, Pak, ini nomor 1 kan dulu Pak. Saya bilang, bahaya ke sana. Itu udah berceceran darah di sini kan. Udah saya angkat. Terus saya masukin ke dalam mobil polisi itu. Nah, nggak lama kemudian tuh bom yang mungkin yang di belakang polisi itu meledak, bom. Tampak tuh memang sasaran tuh pos polisi yang di tengah itu. Kalau saya lihat, soalnya di situ udah bergeletak 3 mayat itu. Berarti ledakan terjadi di Starbucks Cafe dan juga di pospol gedung. Dia menguasai areal perempatan itu tuh. Sarinah dan Skyland itu, Skyland ya, gedung-gedung Skyland itu di situ. Kalau sebenarnya sasarannya itu pokoknya mediumnya itu, tengah-tengah itu. Berapa pelaku yang terlihat? Pelaku saya nggak bisa prediksi berapa orang ya. Tiba-tiba saja ketika saya lagi mau lihat kondisi orang yang tergeletak itu keluar tuh entah dari mobil, entah dari motor, dari apa, udah megang laras pendek gitu, duar kayak gue, sampai polisi yang sebelah saya itu kenapa? Saya kenapa? Udah saya rendeng, aja kabur kan, waduh mati dia gue nih kena gitu kan. Ya alhamdulillah polisi itu bisa kita selamatkan, ketemu komandannya, saya masukin dalam mobil, udah Pak kabur aja, saya bilang masih banyak di situ, saya bilang bom, saya bilang gitu. Bang nggak lama saya datang sini meledak, gitu. Senjata apa Pak yang Bapak mungkin ngelihat? Laras pendek. Iya. Dan pakaiannya perlente aja, kaos, celana jeans, pakai silang itu ya, gesper yang itu. Perawakannya seperti apa Pak? Sudah udah lah, umur ya sebaik-baik inilah. Kalau jenggot saya nggak lihat ya. Ketika peristiwa terjadi, kondisi lalu lintas seperti apa? Ramai? Ada, udah stop. Dar aja udah nggak berani lewat sana. Langsung ditutup oleh pihak polisi? Iya. Artinya tuh masyarakat juga ambil inisiatif selamat sendiri lah gitu ya. Udah tahu ada kecelakaan di sana gitu. Dan polisi juga kondisi saya perhatikan sedang meraba-raba gitu kan. Meraba-raba kondisi di lapangan seperti itu, tiba-tiba ya seorang itu yang nembak polisi depan saya. Tepatnya pukul berapa sih Pak ledakan pertama terjadi? 11 lah. Setengah 11. Lalu ledakan yang di pos polisi gedung? Wah itu setelah saya nolong polisi yang ditembak itu. Iya. Jadi setelah Bapak menolong polisi baru ada ledakan di pos polisi? Iya, itu saya nggak lihat lagi tuh. Gitu. Yang saya tolong tuh masuk ke mobil dinas polisi juga itu 1 orang.
Iya. Orang di sebelah saya. Apanya tuh? Jadi Starbucks dan di ledakan terakhir posisi aku nggak tahu tuh ya. Apa polisi sisa bahan peledak yang di dekat pos polisi tersebut atau yang baru saya nggak tahu itu. Pak, kok tiba-tiba anak mudanya, tiba-tiba anak mana? Nah itu aku nggak tahu itu Pak. Tadi ngeliatnya berapa orang Pak? Satu orang. Aku langsung nyelamatin diri sama polisi itu. Yang Dibawa kemana Pak korban? kendaraan dari motor sekitar 2 menit gitu ya. 2 menit setelah kejadian Dibawa ke kan. rumah sakit mana sudah? Gua saya nggak tahu tadi mau komandan tuh. Cuma Ledakan dulu atau tembak dulu, Pak? ledakan dulu. Iya. Berarti ledakan Saya cari itu Starbucks tuh yang udah. ledakan di Starbucks, kemudian ada tembak, Korban aksi di tembak depan menembak. Pos polisi itu saya nggak tahu tuh. Lalu ledakan akibat ledakan di situ yang memang mereka arahkan ke pos polisi, saya nggak tahu tuh. Yang penting di situ ada cucuran darah tuh banyak banget di situ. Starbucks banyak orang nggak Pak? Ya banyak lah. Ya, itu kan memang fasilitas umum untuk mereka nikmati kan. Ya, mereka kabur itu. Saya dengar tadi ada yang cerita tuh ada yang bule kena juga katanya itu. Tapi Bapak tidak sempat melihat korban yang ada di sana? Enggak, pada lari macam-macam lah yang menyelamatkan diri tempat-tempat yang aman. Nggak mungkin Di dalam Starbucks itu hancur itu saya lihat. Hati-hati. Berapa saat sebelum tembakan, Pak? Ada Iya. Gimana? tembakan yang ledakan. Wah itu mungkin sekitar 3 menitan kali ada. 3 menit. Iya. Tembakan. Iya. Dia keluar Pak dari situ. Pokoknya tiba-tiba udah dari tengah jalan udah kayak koboi aja. Dia pakai selongsongan ini. Selongsong lagi gini tembak. Buar kemana-mana. Ya polisinya saya yang bopong kok kena satu peluru. Di tengah jalan. Jadi kendaraan kan? Ya, Tisa dan pemirsa, itu tadi sedikit keterangan dari salah seorang saksi mata yang merupakan karyawan dari salah satu bank yang ada di gedung di Jalan MH Tamrin. Beberapa ratus meter dari lokasi kejadian terjadinya